untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, lalu juga mengganti nama perangkat, nama Zoom-nya menjadi nama asli, nama lengkap, lalu juga sepanjang acara webinar ini berlangsung, dimohon untuk menonaktifkan mic, agar bisa fokus gitu ya mendengarkan materi dari pemateri pada siang hari ini. Jika ingin saling bersapa, boleh di kolom chat. Lalu untuk pengumumannya, nanti di akhir webinar akan dikirim link absensi oleh panitia, linknya akan dikirim di kolom chat, dan dimohon Bapak Ibu untuk mengisi link absensi tersebut karena itu untuk keperluan sertifikat, di mana sertifikat ini diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jadi diharapkan Bapak Ibu teman-teman di sini bisa mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Begitu untuk selanjutnya, kita akan langsung membuka webinar kita pada siang hari ini, dan kita akan membukanya di dalam doa kepada Pak Venius Gula MTH. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saat ini sebelum kita memulai acara webinar ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur bagi Allah kami yang sudah memperkenalkan diri bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan hari ini, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami dari pagi, siang, hingga menjelang sore ini. Kau sudah menyertai kami semua, sehingga kami bisa berkumpul dalam satu perkumpulan melalui online, di mana kami melaksanakan acara webinar nasional dengan tema yang sangat-sangat spektakuler pada saat hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Joko yang membawakan materi kepada kami pada saat kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan yang benar-benar menuntun, membimbing, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang sangat luar biasa ini benar-benar kami bisa mengerti, memahami, dan juga kami bisa mendapatkan berkat dari acara ini. Bahkan juga kami berdoa buat seluruh kami yang ada melalui Zoom ini, biarlah Tuhan juga menolong kami semua, memberkati kami, dan juga memberikan kami kekuatan serta kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai. Bahkan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan berikan nikmat. Juga kami berdoa kepadamu buat aplikasi yang kami gunakan, bahkan alat-alat elektronik juga yang kami pakai pada saat sore hari ini. Biarlah Engkau yang menolong, memberkati, sehingga terhindar dari berbagai gangguan, dan sehingga acara ini bisa terlaksana dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami memulai acara ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Venius. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua STT Senpal Bandung, yaitu Ibu Hertina Suryaman, BAMA MTH. Kepada Ibu Hertina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus untuk pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Joko Susilo MTH, dan juga untuk Ibu Eti Wartika MTH sebagai moderator kita pada sore hari ini. Juga kepada rekan-rekan dosen STT Senpal Bandung yang sempat hadir, demikian juga dengan para mahasiswa dan juga para peserta dari manapun juga, kami menyambut dengan sukacita untuk webinar kita pada sore hari ini. Berharap bahwa webinar pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih kepada Ibu Hertina untuk sambutan hangatnya di webinar siang hari ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi webinar nasional, sesi yang ditunggu-tunggu, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini yang akan memandu webinar dari awal sampai akhir. Ya. Ya, beliau adalah Ibu Eti Wartika MTH dan riwayat pendidikannya beliau menyelesaikan S1 Teologi jurusan Misiologi di STA Tiranus Bandung pada tahun 2004 sampai 2009. Lalu beliau menyelesaikan S2 Teologi jurusan Misiologi di STA Tiranus Bandung pada tahun 2017 sampai 2019. Dari tahun 2009 sampai 2022, beliau melayani di GMI Bahtera Kasih. Lalu pada tahun 2009 sampai 2010, beliau mengajar di SMKN 1 Cimahi. Pada tahun 2019 sampai 2022, beliau adalah dosen di STT Misi Tuayan Semesta Bandung. Dan tahun 2022, beliau mengajar di Sekolah Bima Sema School. Dan pada tahun 2023 ini, beliau menjabat sebagai dosen di STT Sentral Bandung dan juga sebagai gembala di GJKI Bahtera Kasih. Untuk itu langsung saja saya serahkan webinar kita kepada moderator kita, Ibu Eti Wartika MTH, dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk membantu rangkaian acara diskusi pada hari ini. Salam untuk semuanya, Bapak, Ibu dosen, dan juga para hadirin yang saya hormati. Diskusi kita pada hari ini tentu sangat menarik karena menyusung tema tentang peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan Jemaat GBI Cilegon TPW Cisoka Adiasa yang akan dibawakan oleh narasumber kita Bapak Joko Susilo SPT MTH. Bapak hadirin dan Ibu dosen serta rekan-rekan semuanya, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Bapak Joko Susilo SPT MTH dari tahun 1997 sampai 2019 bekerja di berbagai perusahaan. Kemudian dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Cilegon, TPW Cisoka, Adiasa, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau sebagai dosen tetap di STT Saint-Paul Bandung. Demikian perkenalan kita dengan narasumber dan acara yang akan dilakukan kepada Bapak Joko MTH untuk menyampaikan materi dan diskusi pada hari ini. Saya persilakan, waktunya 40 menit, Pak. Baik, terima kasih Ibu Eti Wartika ya. Selamat sore, salam Bapak Ibu saudara sekalian. Yang terhormat Ibu Ketua STT Saint Paul Bandung dan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah hadir yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan terima kasih untuk perkenalannya karena tak kenal maka tak sayang. Demikianlah profil saya yang secara singkat dan materi yang saya bawakan pada siang hari ini atau sore hari ini itu berjudul mengenai peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan jemaat di GBI Cilegon TPW Cisoka Adiasa yang bertempat di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, tepatnya di daerah sekitar Tiga Raksa. Dan materi ini memang saya geluti hampir selama 3 tahun. Jadi bukan hanya di dalam mengejawantahkan di dalam tulisan, tetapi memang kami harus melakoninya ya. Kalau melakoni itu menjalani hari lepas hari apa yang akan kami sampaikan dalam bagian ini. Dan sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian saya mohon izin untuk share screen ya. Nah, ini materi yang pada siang hari ini menjelang sore hari ini saya akan bawakan dan
Baik. Materi hari ini berjudul mengenai peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilegon, TPW Cisoka Adiasa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Seperti tadi sudah dibicarakan di awal, lokasi penelitian ini adanya di daerah sekitar Tiga Raksa, yang lebih tepatnya ada di satu perumahan namanya Perumahan Taman Adiasa. Di situ tempat jemaat ini mulai tumbuh, mulai berkembang, dan akan terus bertambah di dalam secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan di dalam jemaat ini sungguh luar biasa. Di dalam waktu 3 tahun yang mulai dari sedikit, sekarang sudah cukup banyak, itu merupakan ada yang berperan di dalam pertumbuhan tersebut. Ada yang berperan di dalam pergerakan penginjilan di situ. Bukan hanya saya sebagai gembalanya, bukan hanya jemaatnya, tetapi ada satu pribadi yang sungguh luar biasa, yaitu adanya peranan Roh Kudus di dalam pertumbuhan, di dalam pergerakan, di dalam pertambahan jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilegon, TPW Cisoka Adiasa. Nah, jemaat ini terbentuk sebetulnya adalah karena bibitnya dari Gereja Baptis Indonesia Cilegon ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, silakan cari di YouTube, ada namanya Rumah Doa Cilegon. Nah, itu adalah pusatnya kami di sana sebetulnya. Dan ini adalah satu pengembangan tempat di mana kami mengembangkan di daerah pinggiran, termasuk Provinsi Banten, tetapi masuknya dalam Kabupaten Tangerang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam judul yang pertama tadi adanya peranan Roh Kudus. Nah, pembahasan mengenai Roh Kudus ini bagian pertama, Roh Kudus itu banyak dibahas ya, sungguh luar biasa. Pribadi yang ketiga ini merupakan pribadi yang saat ini hadir di dalam kehidupan kita. Dan memang banyak hal yang sungguh bisa kita pikirkan mengenai Roh Kudus ini, banyak hal yang perlu kita alami, banyak hal yang perlu kita selidiki, karena memang literatur mengenai Roh Kudus ini belum begitu banyak. Mungkin karena orang untuk masuk ke dalam pembahasan Roh Kudus agak sedikit gamang ya, agak sedikit gamang karena itu memang merupakan satu hal ranah yang agak sedikit sensitif karena tiap pribadi memiliki pemahaman, memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan Roh Kudus. Namun secara singkatnya, Roh Kudus itu adalah Allah yang meyakinkan manusia akan dosa, mengajarkan mengenai kebenaran, mengajarkan mengenai penghakiman, mengajarkan kebenaran dan penghakiman, dan Roh Kudus itu memimpin orang berdosa kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus dan membaptiskannya dalam tubuh Kristus. Roh Kudus itu mendiami, memeteraikan, memenuhi, dan memberi berbagai karunia kepada orang percaya. Itu definisi di dalam kami sebagai orang baptis, dalam doktrin baptis secara singkatnya adalah seperti demikian. Namun memang hal itu berkembang dan terus berkembang di dalam banyak terjadi karena memang ada beberapa hal yang mungkin sedikit agak membuat orang berpikir agak gampang untuk memikirkan mengenai Roh Kudus karena manifestasinya kadang-kadang ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang merasa itu bukan manifestasi Roh Kudus atau itu hanya manifestasi daripada hanya karena emosional. Hal itu banyak terjadi, terutama di dalam perkembangan yang zaman sekarang ini. Ada gereja-gereja yang berkembang dari mulai dulu Katolik, kemudian Protestan, sekarang ada banyak yang karismatik. Nah, ini merupakan satu perkembangan di mana Roh Kudus banyak berperan, semakin terus berperan. Memang ada banyak di antara kita yang bisa memberikan Roh Kudus dengan peranan sepenuhnya, atau mungkin ada juga sebagian dari kita yang mungkin hanya mengandalkan akal pikiran kita ataupun hanya memahami mengenai peranan Allah Bapa dan Yesus. Kadang Roh Kudus agak sedikit terkesampingkan. Nah, di dalam bagian ini setelah saya banyak membaca beberapa referensi yang ada, saya memikirkan dan menuangkannya di dalam hipotesa yang saya bisa bagikan, yaitu bahwa ada beberapa bagian jemaat yang sangat antusias terhadap Roh Kudus ya. Banyak orang yang sangat antusias terhadap Roh Kudus ya. Mereka senang, sangat mengharapkan, bahkan menginginkan manifestasi kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka setiap saat. Bahkan
karunia dalam kehidupan kekristenan mereka ya, seperti gerakan karismatik ya, itu merupakan orang-orang yang menurut saya itu sangat antusias terhadap Roh Kudus. Sebentar Bapak Ibu, ini tidak terganggu saya. Kemudian selanjutnya ada beberapa golongan juga yang mereka antusias saja ya. Dalam kehidupan mereka yang kita dapat katakan bahwa mereka mempercayai kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Namun bukan merupakan hal yang begitu utama untuk dikejar. Namun mereka menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan mereka. Dan bentuk manifestasi kehadiran Roh Kudus itu tidak menjadi keharusan di dalam kehidupan mereka. Seperti beberapa gerakan gereja misalnya Protestan, gereja baptis kami sendiri merupakan hanya golongan yang antusias, tetapi tidak begitu sangat antusias terhadap peranan Roh Kudus dalam kehidupan bergereja kami. Dan yang kedua, ada golongan yang mungkin kurang antusias ya. Mereka sepertinya nggak perlulah untuk Roh Kudus, ya nggak perlulah. Yang penting kita sudah berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan jemaat, bagaimana caranya saya memuridkan, bagaimana caranya saya ber-PI. Yang penting saya jalan, berdoa, berangkat, itu saja untuk mengabarkan pemberitaan Injil. Dalam kehidupan mereka mungkin dapat kita katakan mereka percaya terhadap keberadaan Roh Kudus, namun mereka tetap mengandalkan pola pikir mereka di dalam menjalani kehidupan kekristenan mereka ya. Nah, ini golongan-golongan seperti itu ya. Ada juga mereka yang nggak percaya akan kehadiran Roh Kudus ya. Aku nggak perlu Roh Kudus ya. Dan ini memang mereka rata-rata kalau kita bilang seperti Kristen KTP ya. Mereka mengaku Kristen tetapi mereka tidak percaya akan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan mereka berjalan hanya menurut kehendaknya sendiri, menurut aturan-aturan yang ada saja secara manusiawi. Mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus menuntun hidup mereka, Roh Kudus mengingatkan mereka, Roh Kudus menggugah hati mereka untuk tidak berbuat dosa, untuk mengingatkan mereka tidak berbuat hal yang tidak baik. Itu masalah Roh Kudus secara singkat dapat kita lihat seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bagian selanjutnya di situ ada bagian pertumbuhan ya. Jadi peranan Roh Kudus di dalam pertumbuhan. Apa sih sebenarnya pertumbuhan itu ya? Pertumbuhan itu bisa kita katakan timbul, hidup, bertambah, besar atau sempurna, dan itu memiliki keadaan yang berkembang ya. Itu bisa kita katakan seperti itu. Jadi pertumbuhan gereja atau pertumbuhan itu adalah keadaan di mana gereja atau tempat itu semakin bertambah besar, semakin sempurna, menjadi himpunan yang semakin banyak dan semakin meluas. Nah, itu pertumbuhan yang bisa kita lihat. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, pertumbuhan secara kualitas ya. Pertumbuhan secara kualitas ini menunjukkan bagaimana murid-murid yang dihasilkan oleh suatu gereja atau sebuah komunitas orang percaya itu benar-benar berubah menjadi seperti Kristus ya. Mereka berdiri teguh di atas firman Tuhan, mereka menjadi dewasa di dalam Kristus, mereka menggunakan seluruh potensi hidup mereka itu untuk pelayanan dan penginjilan. Bahkan mereka menggunakan seluruh potensi diri mereka untuk memberikan kesaksian di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, lalu yang kedua, pertumbuhan secara kuantitas. Pertumbuhan secara kuantitas itu adalah jumlah ya. Banyak orang yang dibawa kepada Kristus, banyak orang yang semakin datang kepada Kristus, banyak orang yang semakin banyak berkumpul di tempat itu. Di dalam dua bagian ini kalau bertumbuh secara kualitas dan secara kuantitas maka akan menghasilkan kompleksitas ya. Karena jumlahnya semakin banyak, kemudian orangnya makin bertambah kualitasnya, maka akan terjadi kompleksitas ya. Itu memiliki konsekuensi bahwa itu harus ada banyak yang harus kita lakukan di dalam itu. Tapi mungkinkah ada pertanyaan, bisakah pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas itu dibuat menjadi sederhana, lebih simpel? Yaitu nanti kita bisa lihat ke depannya bagaimana supaya pertumbuhan itu bisa menjadi simpel. Tetapi memang yang konsekuensi sekarang terjadi pasti kalau kita bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas, maka terjadilah kompleksitas. Nah, itu bagian yang ketiga. Lalu bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat apa sih hubungannya ya Roh Kudus ya, Roh Kudus dengan gereja atau dengan pertumbuhan gereja. Bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah inisiatif dari Allah sendiri ya. Itu adalah kehendak Allah.
Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 bagaimana di situ mulai Roh Kudus dijanjikan, dicurahkan, bekerja, bahkan memberikan hasil. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pencurahan Roh Kudus itu di dalam bagian ini ternyata dijanjikan oleh Tuhan ya, dijanjikan oleh Yesus sendiri ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 14 sampai 31 di situ menuliskan, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi pencurahan Roh Kudus ini memang dijanjikan oleh Tuhan, dan banyak lagi di dalam Alkitab yang lainnya dinyatakan bahwa Roh Kudus ini memang dijanjikan oleh Tuhan, dan janji itu ternyata digenapi. Janji itu di 1.000 jiwa yang sekali berkhotbah dimenangkan. Kemudian ada juga di situ jemaat mula-mula yang mereka hidup dengan sangat luar biasa, mencerminkan bagaimana Kristus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan semuanya itu kembali lagi bagi Allah. Jadi dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah semua itu kemuliaan yang ada. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih peranan Roh Kudus di dalam gereja, di dalam kehidupan kita? Nah, ternyata Roh Kudus itu memiliki peranan ya. Secara singkat dapat kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus yang pertama itu adalah untuk melengkapi gereja, untuk melengkapi kita umatnya. Roh Kudus dicurahkan itu bagi kita yang belum berapa lama kita peringati itu adalah untuk melengkapi kita, melengkapi pribadi lepas pribadi, melengkapi gereja, melengkapi umatnya, melengkapi umat yang dipindahkan dari gelap menuju kepada terang yang ajaib. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata kepada pengetahuan, kepada yang seorang roh memberikan iman, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan kuasa untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. Jadi peranan Roh Kudus bagi gereja, yang pertama itu melengkapi gereja, kemudian yang kedua menyatakan kuasa Allah. Menyatakan kuasa Allah di dalam gerejanya. Ya. Kuasa yang terjadi di dalam gereja itu adalah peranan daripada Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 di situ mereka ketakutan ya, rasul-rasul mengadakan banyak mukjizat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ketika mereka sedang berdoa, goncanglah roh tempat itu, mereka berkumpul dan semua penuh dengan Roh Kudus ya. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dan 10, Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara banyak orang ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi Roh Kudus menyatakan kuasa Allah di dalam gerejanya. Lalu lebih daripada itu, bukan hanya melengkapi kita, bukan hanya menyatakan kuasa Allah di dalam kita, Roh Kudus juga menuntun dan memberikan keberanian bagi gereja untuk bersaksi. Menuntun ya, memberikan keberanian untuk kita bersaksi. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya, di mana tiap hari orang itu diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, di mana tiap-tiap hari orang yang diselamatkan itu mengacu berarti mereka tiap hari bersaksi. Karena tiap hari ada yang diselamatkan, maka konsekuensinya tiap hari kita harus bersaksi. Jadi kalau satu hari kita nggak bersaksi, saya berpikir dan bisa saya simpulkan, berarti kita tidak menyerahkan diri untuk dituntun dan diberikan keberanian oleh Roh Kudus. Karena ini adalah konsekuensinya, kita harus bersaksi setiap hari, agar ada jiwa-jiwa yang diselamatkan setiap harinya. Lalu bagian yang terakhir, peranan Roh Kudus itu apa terakhir hasilnya? Menjadikan gereja atau kita serupa dengan Kristus. Bagian yang terakhir, menjadikan
gereja atau kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Roh Kudus itu tidak hanya menyebabkan orang masuk ke dalam gereja, tetapi mengarahkan pertumbuhan kita, mengarahkan kita untuk hidup secara berkelompok bersama-sama seperti gereja yang mula-mula, agar hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, pola pikir kita, tujuan hidup kita. Ya, itu yang Roh Kudus berikan bagi kita. Sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu peranan Roh Kudus bagi gereja, bagi kita. Jadi gereja yang ada Roh Kudus, itu gereja itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana gereja itu peduli terhadap lingkungannya, bagaimana gereja itu memberikan damai sejahtera bagi lingkungannya, bagaimana gereja menanggapi hal-hal itu dengan segi positif. Bukan kejahatan dilawan dengan kejahatan, mulut kasar dibalas dengan mulut kasar. Itu bukan gereja yang serupa dengan Kristus. Ya, kita harus peduli dengan lingkungan. Kita harus menguasai diri. Walaupun mungkin kita ditekan, walaupun kita mungkin diberikan pressure, wah nggak boleh ibadah gini menurut peraturan. Tetap kita harus seperti Kristus. Mendoakan mereka. Ya. Dan semua itu akhirnya kembali kepada Roh Kudus. Itu bagian yang ke-5, dan kita masuk dalam bagian selanjutnya. Bagaimana sih sekarang peranan Roh Kudus di dalam gereja atau jemaat TPW Cisoka? Kami menyadari bahwa jemaat yang ada sekarang itu ada karena Allah. Jemaat yang terjadi sekarang itu adalah karena Allah, karena peranan Roh Kudus. Jemaat ini mula-mula ada karena adanya amanat agung. Semua timbul dari amanat agung. Bagaimana kita harus mengabarkan Injil. Bagaimana kita harus pergi ke seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan keberanian. Ya. Jadi TPW, tempat pembinaan warga ini, ada itu karena adanya amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 18-20. Lalu juga ada namanya pengutusan. Pengutusan di dalam Roma 10 ayat 13-15 ya. Itu dinyatakan bagaimana sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya, ayat 13. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita semua masing-masing, termasuk saya merasa diutus, saya sekeluarga. Ini aku dan keluargaku, utuslah aku Tuhan. Jadi jemaat itu terbentuk karena ada orang yang diutus. Saya diutus ke sana. Oleh siapa? Langsung oleh Tuhan. Roh Kudus mengutus dalam hati saya. Kamu taruh di tempat sana. Walaupun memang ada organisasi. Tetapi Tuhan akan menuntun kita. Betul nggak tempat ini, Tuhan? Benar nggak tempat ini, Tuhan? Kami harus mulai dari mana, Tuhan? Itu semua harus dilandaskan dengan doa dan puasa daripada Roh Kudus. Nah, setelah kita tahu ada amanat agung, lalu kita diutus, kita tahu tadi di atas bahwa kita itu sudah diperlengkapi, ya. Tapi ada satu hal yang harus kita pikirkan juga. Dan harus kita ketahui. Dan harus kita imani. Bahwa Roh Kudus turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini ada satu rangkaian, satu runutan yang tidak bisa terpisahkan. Bahwa jemaat itu ada karena ada amanat agung, ada pengutusan, dan kita tahu kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang akan kita hasilkan? Maaf, apa yang akan kita peroleh? Jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang dimenangkan oleh Roh Kudus. Kita hanya memberitakan, kita hanya berbicara. Tetapi yang mengubahkan jiwa orang itu, yang mengubahkan hidup orang itu adalah Roh Kudus. Dan kembali lagi, itu semua bagi
Next kita akan ke bagian yang selanjutnya. Masa iya sih benar? Apakah Roh Kudus itu berperan di dalam kehidupan jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilegon, TPW Cisoka Adiasa? Benar enggak? Itu harus ada buktinya. Bukti yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat itu bertambah jumlahnya. Ini awal kami melayani hanya ketemu satu keluarga. Ini anak saya, ini istri saya, ini anak-anak yang ada di sana. Ini foto terakhir saya ambil tahun 2020. Sebetulnya kami mulai dari tahun 2000 sekitar 2019 2020 awal. Ini saya ambil 2020 akhir. Nih, kami mulai di sini. Ini di rumah jemaat yang rumahnya ada di pinggiran sawah. Ya, dan dia adalah satu-satunya orang Kristen di situ. Saya datang ke tempat itu, saya temuin Pak RT, saya bilang, Pak RT, saya mau ngajarin anak-anak karena mereka Kristen sendiri dan mereka perlu untuk nilai agama di sekolahnya, dan sekolahnya itu meminta nilai agama daripada gereja. Saya adalah utusan dari gereja. Saya akan mengadakan pembelajaran Alkitab di tempat ini. Bolehkah saya, Pak RT? Di situ orang Islam semua. Dia satu-satunya orang Kristen, Batak lagi. Ya. Luar biasa. Kata Pak RT, monggo silahkan Pak Pendeta. Silahkan. Di situ kami mulai. Lalu, tidak berapa lama, jemaat itu makin lama makin bertambah. Di sana akhirnya kami ketemu lagi beberapa orang yang lain. Kemudian lalu bertambah lagi. Ketemu lagi. Bukan hanya di satu tempat, tapi kami pindah tempat untuk ibadah. Kadang di tempat yang awal, kemudian di tempat jemaat yang selanjutnya. Dan pada akhirnya, pada sekitar tahun 2021-an, 2020 akhir kalau nggak salah itu, kami nyewa tempat. Ya. Kami nyewa tempat, dan akhirnya sampai sekarang seperti inilah ya wajah terakhir. Dari hanya satu keluarga sekarang sudah berkembang sekitar hampir 6 kakak. Ya. Itu bagaimana bukti Roh Kudus bekerja. Kenapa saya katakan itu adalah bukti Roh Kudus bekerja? Karena saya sendiri nggak mampu. Saya hanyalah orang biasa. Saya dan istri dan keluarga bukan siapa-siapa. Ini hanya karena ada kuasa adikodrati. Ada kuasa yang membackup di dalam kehidupan kami. Yang membuat kami tetap semangat, yang membuat kami merasa kami berani, itu adalah karena ada Roh Kudus. Ada pribadi lain di dalam kehidupan kami yang mendorong kami untuk melakukan itu semua. Dan bukti nyata bahwa Roh Kudus bekerja, itu bertambahnya dengan jumlah jemaat. Lalu bukti yang kedua, bertumbuhnya rohani jemaat. Bukan hanya bertambah jumlah, tapi rohani jemaat makin bertambah. Ada beberapa hal mereka bertumbuh di dalam kesetiaan berdoa dan beribadah. Ya. Dulu mereka jarang beribadah karena memang nggak ada gereja waktu itu. Walaupun mau ke gereja nggak ada yang mengunjungi, dan mereka jarang untuk berdoa. Tapi kami sekarang selalu ada yang namanya jam doa online tiap hari Rabu sore, malam Rabu ini nanti kami ada jam doa online. Kemudian yang kedua, kesetiaan membaca firman Tuhan meningkat. Bagaimana kita tahu kesetiaan membaca firman Tuhan itu meningkat? Adalah tugas seorang gembala untuk memberikan makan dombanya hari lepas hari. Itu yang saya lakukan, membuat renungan setiap hari. Melalui grup WA saya share. Di situ kita bisa lihat mana yang bisa, di mana mereka yang membuka. Walaupun mungkin baca sekilas atau hanya dibuka ditutup lagi, setidaknya pasti akan tertera di situ selintas dia membaca firman Tuhan. Walaupun satu ayat satu hari, itu adalah satu kesetiaan di dalam membaca firman Tuhan. Ya. Jadi itu salah satu trik bagaimana kita sebagai seorang gembala tahu bahwa jemaatnya itu makin setia membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kehidupan rumah tangga yang semakin baik. Ya. Adanya peningkatan penghasilan, mereka yang dulunya nggak bekerja sekarang bekerja, mereka yang nggak usaha menjadi usaha. Bahkan kalau kita bisa lihat tolak ukurnya dari jumlah persepuluhan dan persembahan yang semakin meningkat. Kami awal pertama nggak ada yang namanya persembahan mungkin. Dari 10.000, 20.000 sekarang sudah hitungan jutaan. Itu adalah pertumbuhan yang Tuhan berikan. Ya,
rohaninya mereka bertumbuh sehingga ada timbul rasa untuk memberi kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban, tetapi tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dan merubahkan hidup kita. Yang keempat, ada perubahan perilaku hidup yang menjadi baik di dalam rumah tangga. Ya, dulu saya ketemu dengan mereka senang mabuk, sekarang udah berhenti ya. Mereka, tapi ada beberapa hal yang mereka belum bisa lakukan itu. Misalnya merokok masih ada beberapa ya. Dan yang pasti berkurangnya pertengkaran rumah tangga. Pada saat kita ketemu pertama, mereka sering telepon, Pak Pendeta, tolong ini suami saya begini, istri saya begini. Waduh, udah hampir setiap hari selalu masalah silih berganti. Sekarang sudah berkurang, berarti ada perubahan hidup yang menjadi lebih baik. Ya. Kemudian bukti yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat secara jasmani dan materi bagi jemaat. Kata Tuhan bilang, wah, mengikut Tuhan itu kan yang penting kita berubah secara rohani. Oh ya, betul. Tetapi ada juga firman Tuhan yang menyatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa mendorong supaya jemaatnya itu mereka memiliki berkat jasmani dan materi. Mari kita lihat, mereka memperoleh kesehatan, mereka memperoleh kesembuhan. Pada saat mereka sakit, ya sudah ke dokter belum sembuh-sembuh, didoakan, oh haleluya puji Tuhan, tiba-tiba mereka sembuh besok harinya. Kuasa Roh Kudus bekerja, luar biasa. Yang kedua, mereka mendapatkan kebutuhan hidup, mereka mendapatkan uang karena mereka bekerja, karena ada mereka mengerti firman Tuhan. Mereka yang nggak bekerja nggak makan, sehingga mereka harus bekerja, mereka harus berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, akhirnya mereka bisa dapat saling membantu terhadap saudara seiman dan jemaat yang lain. Nah, ini hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam bukti bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam jemaat. Yang keempat, yaitu ada keberanian untuk bersaksi. Nah, ini bagian yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita tahu bahwa jemaat itu bertumbuh atau tidaknya? Salah satunya bahwa jemaat itu harus punya keberanian bersaksi. Mereka bercerita tentang kasih Yesus. Kadang-kadang kami kunjungan dengan jemaat, bersama dengan jemaat. Mereka bercerita, ayo ke gereja, rajin ke gereja. Karena kasih Yesus. Ya, kepada saudara dan orang lain. Bahkan mereka mengajak saudara-saudaranya, ada yang datang dari luar pulau, mereka datang untuk bekerja, mencari itu, mereka diajak untuk ke gereja tersebut. Dan akhirnya mereka bisa menerima kasih Kristus. Dan mereka mengajak orang lain ya, untuk beribadah di tempat tersebut. Ada keberanian untuk bersaksi. Itu merupakan bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat. Dan bagian yang terakhir, bukti bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya. Jemaat semakin hari harus menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Hidup nggak serupa lagi dengan kehidupan orang lain, ya, orang dunia. Harus menjadi manusia baru. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-17, di situ bagaimana kita harus berubah. Ya. Menjadi manusia yang baru. Mengenakan manusia yang baru. Dan bagian yang kedua, merubah perilaku kehidupan. Ya. Yang berdosa menjadi perilaku kehidupan yang memiliki buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22. Semakin hari, semakin diubahkan bersama dengan Tuhan. Yaitu pekerjaan Roh Kudus yang memberikan tuntunan kepada kita. Membisikkan kita, ayo berubah. Pada saat kita mau melakukan perilaku yang tidak baik, jangan. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Itu tidak sesuai dengan perilaku Anda sebagai pengikut Kristus. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, peranan Roh Kudus dalam jemaat di GBI Cilegon TPW Cisokadi Tangerang itu merupakan satu pergerakan yang mutlak ya. Jadi peranan Roh Kudus itulah nyawa di dalam kehidupan pertumbuhan gereja. Nah, maka pengakuan, keyakinan terhadap Roh Kudus dalam kuasa dan manifestasinya itu harus menjadi penting di dalam pertumbuhan gereja. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, jemaat mengakui, jemaat meyakini pada saat mereka melakukan segala sesuatu, mohon pimpinan Roh Kudus, maka segala sesuatu pekerjaan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Roh Kudus itu kuasanya atau karyanya itu nggak berhenti pada masa dulu, tetapi dari masa kini dan sampai nanti yang akan datang, sampai kesudahannya nanti. Jadi kuasa mukjizatnya itu berlangsung, ya. Tetap orang disembuhkan, orang buta dicelikan, ya. Orang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, orang mengalami pertolongan, bagaimana
kuasa Roh Kudus memberikan perlindungan kepada Rasul Paulus, memberikan kekuatan kepada Stefanus, itu adalah tetap berlaku ya, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kita berhenti mempercayai ya karya Roh Kudus, ya mungkin pertumbuhan gereja kita juga berhenti ya. Dan yang terakhir, ini kesimpulannya bahwa peranan Roh Kudus itu adalah menjadikan jemaat di sana itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah sebagai sasaran atau tujuan akhir dari sebuah pertumbuhan gereja. Gereja dikatakan bertumbuh semakin sempurna, itu harus nampak dalam buah roh di dalam kehidupan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya yang terakhir adalah penguasaan tim. Dan demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, bagaimana peranan Roh Kudus itu sungguh nyata di dalam kehidupan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilegon, TPW Cisoka Adiasa. Karena Roh Kudus itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang itu tetap sama. Dan dia adalah pribadi Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita untuk terus berjalan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Terima kasih, kiranya kasih daripada Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih Pak Joko SPT MPH untuk segala penuturannya, untuk materinya yang telah disampaikan pada hari ini. Sangat-sangat memberkati kami, Puji Tuhan. Dan saatnya saya akan membuka ruang tanya jawab. Saya hanya punya waktu 20 menit. Ya, untuk itu saya persilahkan 4 orang untuk bertanya, dan masing-masing berarti punya jawaban 5 menit. Pak Joko punya waktu 5 menit untuk setiap orang. Baik. Jadi, kepada hadirin saya persilahkan waktu dan tempat. Bu Eti di kolom chat sudah ada, Bu. Oke, baik. Iya. Iya, ada yang bertanya. Ini dari Andre, STT Mitra, ya. Beliau mempertanyakan, izin menurut pendapat Bapak Joko Susilo, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita pada zaman sekarang? Apakah karunia mujizat Roh Kudus masih berlanjut sampai sekarang ataukah sudah berakhir? Terima kasih. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Andre ya dari STT Mitra. Seperti sudah saya uraikan di dalam kesimpulan tadi, Pak Andre, saya tetap meyakini dan mengimani bahwa kuasa karya Roh Kudus dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama. Sehingga apa yang terjadi dulu akan tetap terjadi pada masa sekarang. Itu harus kita imani. Kalau kita berhenti mengimani itu, kita tidak mengimani itu, maka berhentilah pertumbuhan gereja kita. Terima kasih Pak Andre. Baik, silakan kepada hadirin untuk penanya kedua. Oh, ini ada lagi. Ini dari Sonia ya, dari Sonia Lestari, dari STTSP. Tantangan apa yang dihadapi oleh Bapak saat merintis jemaat hingga berkembang sampai saat ini? Demikian Pak Joko. Baik, terima kasih ya Mbak Sonia. Tantangannya dari luar dan dari dalam. Saya jelaskan tantangan dari dalam, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Terkadang iblis menyerang, ya, kemalasan pada saat lelah. Waduh, baru hari Minggu ternyata jemaat sakit, kita harus kunjungan di hari Senin. Rasanya kok lelah sekali Tuhan. Oh, berikan kami kekuatan, berikan kami kesegaran. Itu tantangan yang dari dalam. Tantangan dari luar ya pastilah jemaat, ya lingkungan sekitar, ya kalau lingkungan sekitar sudah pasti karena kita memang tidak berasal dari dunia ini, kita sudah dipindahkan, kita sudah menjadi umat pilihan Allah, sehingga dunia pasti tidak akan menyenangi kita ya. Dan dari jemaat sendiri biasa, ya kadang ada cekcok sana, cekcok sini. Kita sebagai gembala harus bisa menjadi penengah, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, ada tantangan dari luar, dari dalam, dan dari lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Barangkali para hadirin yang hadir mau secara langsung
bertanya kepada Pak Joko. Saya persilahkan, masih ada 2 orang yang boleh bertanya. Shalom. Ya, baik. Halo, Shalom. Pak. Ya, silakan Pak. Apakah boleh saya langsung? Ya, boleh langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini pemaparan yang luar biasa. Saya sangat diberkati karena apa yang Pak Joko paparkan ini bukannya sekedar membangun sebuah teologi, tapi lebih cenderung kepada memberikan report implementasi daripada apa yang Pak Joko teliti tentang Roh Kudus ini. Ada beberapa hal tadi saya mengikuti dari awal. Tadi mohon maaf, saya aslinya tadi pimpin pembukaan, tetapi karena kegiatan yang mendesak sehingga saya baru join pas Pak Joko memulai setelah masuk slide kedua kalau tidak salah. Nah, ini mungkin mohon diminta Pak Joko, apakah saya salah mendengar? Tolong diklarifikasi saja. Tadi itu ada statement yang disampaikan Pak Joko bahwa para Roh Kudus itu kan menghasilkan kualitas dan kuantitas. Begitu ya Pak Joko ya? Ya, betul Pak. Ya, lalu kalimat akhir adalah para Roh Kudus itu menghasilkan kualitas dan kemudian kuantitas sehingga menghasilkan kompleksitas begitu ya. Begitu Pak Joko ya. Nah, ini kalau kalimatnya seperti ini menurut saya pribadi ada mispremis. Kenapa saya bilang ini mispremis? Karena Roh Kudus itu menghasilkan kualitas iman orang bertumbuh. Yang kedua, hasilnya menghasilkan sesuatu yang kuantitas makin banyak bertambah. Tetapi akhirnya menjadi kompleks, ada masalah seperti itu, menghasilkan sebuah masalah. Sementara kita tahu kan Roh Kudus kan Allah yang memberikan damai sejahtera. Nah, ini kenapa saya bilang ini mispremis? Mungkin apakah ini mungkin saya salah memahami karena Roh Kudus bekerja menghasilkan kualitas hidup orang percaya. Yang kedua lalu menghasilkan jumlah yang bertambah secara kualitas. Tetapi sesungguhnya seharusnya kan tidak menghasilkan masalah. Sesuatu yang kompleks seperti itu. Tetapi tadi statement yang muncul adalah, kalau saya singkat seperti ini, Roh Kudus itu kualitas plus kuantitas sama dengan kompleksitas seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nanti mohon dijabarkan ulang lagi lah, biar saya tidak salah memahami. Yang kedua, tadi sedikit ada pembahasan tentang ada orang yang antusias sekali tentang Roh Kudus, ada yang antusias, ada orang kurang antusias seperti itu. Nah, kalau saya melihat dari tadi Pak Joko sampaikan itu kan sebenarnya mengarah kepada fenomena yang terjadi dalam gereja Tuhan termasuk ini saat ini. Ini adalah suatu kutipan yang saya lihat tadi bahwa ada mengatakan, nah ini dari teman-teman karismatik. Mereka berbicara bahwa tindakan Roh Kudus itu digerakkan oleh orang percaya sehingga menghasilkan mujizat secara profetis katanya. Nah, saya tidak setuju statement ini. Kalau orang tadi itu mereka yang terlalu antusias dengan Roh Kudus itu ada tendensi mereka mengaktifkan Roh Kudus. Ini sesuai pernyataan ini yang tadi saya coba kutip sesuai dengan pernyataan Pak Joko. Kenapa jadi salah? Karena itu kalau mengaktifkan berarti Roh Kudus itu seolah-olah dia tidak berkuasa. Sementara kan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Nah, kesalahan orang-orang yang mungkin terlalu antusias dengan Roh Kudus itu, mereka merasa bahwa mereka bisa mengaktifkan Allah itu. Padahal kenyataan kan kita bukan siapa-siapa ini. Allah yang menggerakkan kita sehingga seperti Pak Joko alami ini kan sehingga ada gereja seperti itu. Nah, mohon penjabaran Pak Joko barangkali ya, saya tidak salah memahami tadi penjelasannya. Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih ya Pak ya. Pak Domi, yang pertama kuantitas, kualitas akhirnya menjadikan kompleksitas ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hanya berdua, saya dan istri, mungkin tidak banyak terjadi kompleksitas. Tapi pada saat saya dan istri akhirnya bertambah punya anak 2, kemudian nanti punya mantu, kemudian nanti punya cucu, itu akan makin banyak persoalan yang terjadi. Ya, jadi itu bukan hasil dari Roh Kudus, tapi konsekuensi. Ya, maaf, saya akan jelaskan kembali Pak. Konsekuensi dari kualitas yang meningkat dan kuantitas yang meningkat, kalau digabungkan konsekuensinya itu akan terjadi kompleksitas. Ya, Bapak nanti lihat perkembangan jemaat selanjutnya, selain dari jemaat mula-mula, nanti Bapak lihat perkembangan jemaat selanjutnya, bahkan persoalan
janda-janda yang nggak kebagian uang, nggak kebagian santunan, ada orang yang pilih kasih, akhirnya terjadi golongan ini, golongan itu, itulah kompleksitas yang dimaksudkan. Jadi itu adalah konsekuensi dari bertumbuhnya atau bertambahnya kualitas dan kuantitas. Itu yang pertama, Pak Domi ya. Kemudian yang kedua, statement Bapak bahwa orang percaya harus mengaktifkan Roh Kudus. Bagi saya itu tidak tepat ya Pak ya. Tadi saya sudah mengambil kutipan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Di situ jelas sekali ya, mereka menunggu Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus yang bekerja. Silahkan di eksposisi, di eksegesa ataupun ditelaah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Di situ adalah Allah yang bekerja secara aktif, Roh Kudus yang secara aktif. Jadi secara terakhir saya tidak setuju kalau orang percaya mengaktifkan Roh Kudus ya. Terima kasih, itu jawaban dari saya, dua bagian yang ditanyakan oleh Bapak Domi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Etika masih di mute, Bu Eti. Ya. Tes. Oke, Ya. baik. Ada Pak, saya Pak, Sostenis. Ya. Silakan Pak Sostenis ya, silakan. Ya Pak Joko, tadi kan Pak Joko jelaskan tentang di Cisoka itu dari satu orang kemudian jadi 6 keluarga ya, satu keluarga kemudian jadi 6 keluarga, ada seterusnya. Itu kan Pak Joko mengatakan itu pekerjaan Roh Kudus. Coba dijelaskan gimana sih pekerjaan Roh Kudus pada proses itu? Apa yang Bapak yakini Roh Kudus bekerja dalam merintis dari nol sampai mendapatkan sejumlah jemaat. Nah, itu coba dijelaskan gimana sih cara Roh Kudus memimpin Bapak itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ibu Etika bisa saya langsung, Bu? Bu Eti? Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sostenis ya. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ya. Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa itu adalah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan saya? Secara singkat saya akan menyatakan saya tidak merasa memiliki kemampuan untuk mempersuasif orang, mengajak orang, apalagi untuk memindahkan orang dari satu posisi ke posisi yang lain. Saya tidak punya bakat sales marketing. Saya bukan orang yang pintar untuk mencari massa. Saya tidak punya power, saya tidak punya uang, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kapasitas untuk bisa membuat orang itu berubah di dalam kehidupannya. Yang saya tahu, saya hanya bisa bicara. Saya hanya bisa ngomong dengan lantang. Kalau saya bilang saya sangat senang dengan Yohanes Pembaptis ya Pak Sostenis ya. Jadi saya senang dia bicara dengan lantang. Hai orang Israel, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu yang saya bisa lakukan. Tetapi saya sungguh melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Dari mereka yang dulunya tidak baik menjadi baik. Bagaimana mereka yang dulunya perilakunya tidak benar, mereka mulai menuju kepada kebenaran. Roh Kudus yang menuntun saya. Roh Kudus yang memberikan dorongan kepada saya. Saya manusia biasa, Pak. Tidak punya kemampuan. Seringkali saya merasa lemah. Nah, maksud saya gini, Pak Joko. Pak Joko, maksud saya gini. Interaksi Bapak dengan Roh Kudus itu gimana sih? Coba dijelaskan, Bapak. Interaksi saya dengan Roh Kudus? Ya, yang membuat Bapak merintis dari nol sampai mendapatkan sejumlah jiwa dan ada gereja. Itu yang saya ingin konfirmasi, Pak. Silakan, Pak. Interaksi saya terjadi dengan Roh Kudus adalah karena keintiman saya dengan Tuhan. Ya, artinya saya hari lepas hari selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Satu, saya harus sering membaca Alkitab. Kedua, saya harus sering berdoa. Ya. Yang ketiga ya pasti saya harus rajin untuk beribadah. Ya. Jadi B3 ini yang membuat saya memiliki relasi dengan Roh Kudus. Memiliki keintiman dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus bisa memberikan tuntunan kepada saya. Mungkin itu Pak Sostenis yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Ya.
Baik, saya Ya, di layar ini sekalian saya jawab dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian karena nanti kelewat-lewat. Ini yang bertanya di dalam chat, apakah di TPW Cisoka Dias ada petobat baru dari latar belakang non Kristen? Ya, betul ada. Kemudian apakah dari Sunda? Bukan. Ya, belum ada yang dari Sunda. Kalau yang dari Sunda itu latar belakangnya sudah lama sekali bertobat ya, dari tahun 90-an. Cuma memang saat ini sedang bergabung di tempat kami. Itu jawaban untuk Pak Yusuf dan Ibu Karlot dan Ibu Entin ya. Memang ada jemaat kami 2 orang Sunda ya. Memang ada dan menghasilkan anak Sunda juga karena bapaknya Sunda, ibunya Sunda, maka anaknya juga Sunda. Tetapi yang berlatar belakang non Kristen itu mereka berlatar belakang juga dari yang Chinese juga ada. Mereka dari saudara sepupu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk di kolom chat. Saya kembalikan kepada Ibu Eti. Ya, halo Bu Eti. Halo Bu Eti. Ya. Ya, ini saya perlu klarifikasi tadi ada penjelasan Pak Joko bahwa seolah saya mengatakan bahwa Roh Kudus mengaktifkan, ini saya perlu klarifikasi supaya tidak ada miss lagi ya. Saya tadi mengatakan bahwa ada orang yang tadi sebutkan Pak Joko, orang yang antusias dengan Roh Kudus itu mereka bertendensi mengaktifkan Roh Kudus. Dan itu bagi saya itu keliru karena Roh Kudus Allah tidak aktifkan seperti itu ya. Artinya premis kami semuanya sama dengan Pak Joko. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita mengaktifkan Roh Kudus seperti itu. Justru saya membantah bahwa ada orang yang mengatakan Roh Kudus dapat diaktifkan. Nah itu keliru seperti itu. Nah ini mungkin yang terakhir dari saya Pak Joko, terakhir ini kan pengalaman Pak Joko luar biasa ini. Menurut Pak Joko, bagaimana apakah peran Roh Kudus tentang gereja-gereja megah di Kota Bandung, di Mega Church ini, kota besar ini? Mereka berkata bahwa yang pertamanya jiwa di gereja itu adalah peran Roh Kudus. Padahal kan mereka cuma mengambil jemaat orang lain. Lalu dari jemaat mereka banyak. Mereka mengatakan bahwa itu adalah peran Roh Kudus. Menurut Pak Joko gimana kira nih pendapatnya tentang kondisi ini? Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Domi. Untuk bagian itu saya tidak bisa memberikan komentar dan jawaban ya, karena kita dibatasi oleh satu ruang, kita tidak bisa menghakimi sesama hamba Tuhan dan kita tidak bisa menghakimi sesama orang Kristen bahwa klaim itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu tanggung jawab pribadi dia dengan Roh Kudus ya, tanggung jawab pribadi dia dengan Tuhan. Sehingga banyak gereja mungkin yang berkembang dengan adanya hanya perpindahan orang Kristen ke tempat yang atau migrasi lah dari gereja A ke gereja B kemudian pindah ke gereja C, itu sebetulnya bukan satu hal yang perlu kita bahas, tetapi memang perlu kita introspeksi diri masing-masing. Satu hal yang mau saya sampaikan Pak Domi, kalau domba itu bisa pindah ke tempat lain, bukan salah dombanya seharusnya yang pertama introspeksi diri. Yang pertama harus introspeksi diri adalah gembalanya. Apakah makanan yang diberikannya tepat? Apakah treatment yang diberikannya tepat? Apakah perlakuan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh gembala itu terhadap domba itu tepat? Itu yang seharusnya kita lakukan kalau domba kita pergi. Bukan berarti kita harus memikirkan orang lain, tetapi kita lebih baik introspeksi ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi gembala-gembala yang baik, karena Tuhan menyatakan pada rasul-rasulnya untuk menggembalakan, ya, khususnya mereka menggembalakan domba-domba, itu harus betul-betul namanya kita memelihara domba. Bukan hanya mengumpulkan, lalu memberikan mereka tempat, tetapi kita harus memelihara dan mengurusnya dengan telaten. Jadi untuk bagian itu, apakah itu pekerjaan atau Roh Kudus, saya no comment Pak Domi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu untuk diskusi sudah habis. Terima kasih untuk antusias dan semangat para hadirin semua. Untuk pertanyaan Pak Ucup tadi sudah dijawab oleh Pak Joko sendiri. Baik, dengan demikian sebelum diakhiri, saya akan menyimpulkan, ya barangkali nanti Pak Joko tambahkan sekiranya ada yang salah. Jadi ada kesimpulannya bahwa pencurahan Roh Kudus itu dari Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu bekerja, memberikan pertumbuhan kepada jemaat, baik kualitas maupun kuantitas. Karena sesuai dengan perannya, yaitu melengkapi gereja, menyatakan kuasanya, kemudian juga memberikan keberanian bagi gereja untuk bersaksi. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menjadikan gereja serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, yang keempat, kita harus antusias dengan Roh Kudus. Demikian, Pak Joko. Ya, baik. Terima kasih untuk diskusi dan presentasi hari ini. Begitu antusias dan semangat.
Dan saya persilakan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Joko Susilo MTH yang sudah memberikan materi yang luar biasa di webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Eti Wartika MTH yang sudah memandu sebagai moderator yang sudah memandu webinar ini. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, boleh menyalakan terlebih dahulu. Harus beri waktu ya untuk isi dulu nih. Ya, baik Pak. Baik, kepada yang bertugas untuk memfoto, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita di sini ada 2 slide, jadi kita tahan dulu gayanya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar ya Bapak Ibu, tahan. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, baik. Saya kembalikan ke MC. Bisa minta waktu sedikit ya, maaf ya. Iya, boleh bagi Ya, Bapak Ibu. ya sebagai kewajiban kita, STT Saint Paul, silakan kunjungi jurnal kita ya. Bisa gunakan 1 menit, ketik di perangkat jurnal Saint Paul dan silakan masuk ya. Itu sebagai satu cara untuk kita meningkatkan kunjungan terhadap jurnal kita. Karena dalam beberapa minggu ke depan kita akan ajukan akreditasi sehingga akan terlihat bahwa jurnal kita aktif. Jadi tolong ya, seperti yang kemarin-kemarin, silakan mengunjungi jurnal kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Sostemis untuk pengingatnya. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin mengisi link absensi terlebih dahulu, boleh diisi, diberi waktu mungkin 1 menit cukup untuk mengisi link daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat. Itu gunanya untuk sertifikat. Jadi ketika mengisi, mohon diteliti kembali, dibaca kembali namanya apakah sudah benar, sudah tepat, atau belum. Jangan sampai ada kesalahan penulisan nama karena ini untuk sertifikat. Untuk link jurnal juga sudah dikirim ya di kolom chat, bisa sekali dikunjungi karena selain menambah viewers juga jurnal-jurnal yang dibuat itu pasti sangat bermanfaat ya, menunjang terlebih khususnya untuk mahasiswa, bisa menunjang perkuliahan juga. Baik, jika sudah mengisi link absensi, atau mungkin bisa di-save linknya terlebih dahulu, kita akan menutup webinar kita pada siang hari ini di dalam doa kepada Bapak Domingus Pote MTH. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tritunggal, Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dan Allah yang telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong kami, sehingga kalau saat ini kami ada dalam ruang Zoom ini, sebuah bukti Allah menyatakan kuasa melalui hamba-Mu Pak Joko. Dia memulai pelayanan di Cisauk dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua oleh karena kemurahan dan kasih Bapa semata. Kami berdoa untuk Pak Joko dan keluarga. Kiranya Tuhan tetap memelihara menjaga dia dalam menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan itu. Biarlah jemaat yang menjaga kegiatan bagi di seluruh daerah Banten dan Jawa Barat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang ada dalam ruang Zoom ini. Secara khusus untuk Saint Paul yang saat ini sedang berjuang untuk akreditasi jurnal, kami mohon Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar semua syarat-syaratnya kami dapat lengkapi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana penerimaan mahasiswa baru. Tuhan boleh menggerakkan setiap anak-anak Tuhan dari seluruh penjuru negeri ini untuk tergabung menjadi mahasiswa di Saint Paul. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena beberapa waktu lalu lembaga ini telah mendapat akreditasi baik dari pemerintah. Dan dengan demikian kami menjadi eksis sebagai lembaga yang memiliki legal standing di negara ini. Dan kami akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati Ibu Hertina sebagai ketua dan semua dosen bersama mahasiswanya. Berkati setiap donatur yang menolong kami untuk kelangsungan pendidikan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan waktu dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus sang hikmat itu. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Nobingus. Baik, webinar kita sudah selesai. Untuk sertifikat akan dikirimkan maksimal 1 minggu setelah webinar ini berakhir. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada narasumber kita, moderator kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa di webinar dari STMS Empower Bandung selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko, Betty, Ariela, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.